Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Mata Wang Lin menatap makhluk roh itu. Setelah simbol darah ketiga tercetak pada makhluk roh, aura yang dilepaskannya bahkan membuat Wang Lin ketakutan. Tubuh binatang itu bergetar hebat, dan cahaya merah di dalam matanya menjadi lebih kuat. Cahaya merah begitu kuat hingga mencapai 3 inci dari matanya. Wang Lin dengan tenang melihat binatang itu. Meski dia terlihat tenang, matanya berkedip-kedip. Batu giok dengan instruksi untuk melepaskan segel pada binatang itu berbicara tentang ini sebelumnya. Mayoritas kekuatan God-Slaying War Chariot ada di dalam roh binatang. Setiap salah satu dari 7 segel darah jiwa asal dapat merangsang binatang itu untuk berevolusi. Jika segel tidak dilepaskan saat simulasi itu mencapai puncaknya, maka makhluk roh itu akan meledak dan mati. Namun, jika segel itu dilepaskan lebih awal, evolusi binatang itu akan terganggu dan tidak akan bisa mencapai kekuatan puncaknya di masa depan. Sebenarnya tidak satupun dari 3 God-Slaying War Chariots yang digunakan sebelum pembuatnya mati. Menurut rencana aslinya, 3 God-Slaying War Chariots akan menjadi sempurna setelah diaktifkan sekali. Itu sebabnya, dia harus melepaskan segel setelah evolusinya mencapai puncaknya. Hanya dengan begitu kekuatan dari God-Slaying War Chariot bisa cocok dengan namanya. Menurut rencana awal pembuatnya, dia akan mengumpulkan semua bahan dan kemudian menemukan seseorang di tingkat Kaisar Langit untuk membantu mengaktifkannya untuk pertama kalinya. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada penyesalan dengan kereta perang manapun. Di Batu Giok, dia bahkan mengklaim bahwa tidak ada orang di level Kaisar Surgawi yang bisa membiarkan kereta perang ketiga diaktifkan dengan sempurna. Binatang roh itu terus menyusut dan aura di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Awalnya ada angin di dataran, tapi sekarang angin seolah tidak berani datang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan tidak lagi jernih seperti sebelumnya. Butir pasir yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tanah, seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengguncangnya. Mata Wang Lin berbinar seperti obor. Aura binatang roh di hadapannya telah melampaui kekuatan seorang kultivator ascendant tahap awal. Secara bertahap mencapai tahap pertengahan ascendant dan terus meningkat. Setelah beberapa napas waktu, tubuh binatang itu menyusut dari 1.000 kaki menjadi 100 kaki. Namun, cahaya merah dari matanya sekarang hampir 7 kaki dari matanya, dan kabut sutra mengelilingi matanya. Mata Wang Lin menyipit, lalu tangannya membentuk segel dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Matanya seperti kilat saat dia menatap makhluk roh itu. Tepat pada saat ini, cahaya merah dari mata binatang itu tiba-tiba ditarik. Tiba-tiba, aura destruktif yang kuat dan hampir gila-gilaan tiba-tiba mulai meningkat di dalam tubuhnya. Namun, itu bukan kilin, tapi binatang yang bahkan lebih langka dari kilin di alam surgawi, binatang petir. Tanduk perak perlahan-lahan keluar dari kepalanya di bawah pengaruh petir. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kekecewaan saat melihat tanduk perak. Dia menghela nafas dan kemudian bergerak maju. Saat tangannya terangkat di udara, simbol darah keempat sudah lengkap. Dia meraih simbol darah dan langsung menuju ke binatang guntur itu. Peningkatan ini terlalu cepat. Seolah-olah ada bola yang membengkak dengan cepat di dalam tubuh binatang itu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan deduksi saat dia dengan hati-hati memperhatikan binatang itu. Dia menunjuk binatang itu dan berteriak, "Segel kedua, buka!" Cahaya hitam terbang keluar, dan pada saat aura binatang itu mencapai puncaknya, ia mendarat di tubuh binatang itu. Setelah sekejap, binatang itu berhenti gemetar, dan aura penghancur menjadi stabil di sekitar tubuhnya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Raungan gemuruh tiba-tiba datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukan pembalasan ilahi, itu diciptakan oleh binatang ini. Petir turun dari langit dan mendarat di tubuh makhluk roh. Baut petir yang berurutan saling terkait, membentuk garis. Tubuh makhluk roh itu dikelilingi bulatan petir. Itu berdiri, tetapi secara bertahap berbaring dan segera berubah menjadi binatang seperti kilin. Namun, itu bukan kilin, tapi binatang yang bahkan lebih langka dari kilin di alam surgawi, binatang petir. Tanduk perak perlahan-lahan keluar dari kepalanya di bawah pengaruh petir. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kekecewaan saat melihat tanduk perak. Dia menghela nafas dan kemudian bergerak maju. Saat tangannya terangkat di udara, simbol darah keempat sudah lengkap. Dia meraih simbol darah dan langsung menuju ke binatang guntur itu. Menurut Giok, jika segel kedua pada kereta perang kedua diaktifkan dengan sempurna, tanduk emas akan muncul. Dia segera mendekati binatang guntur itu, menyerbu langsung melalui petir, dan langsung menekan simbol darah
di antara roh alis binatang buas. Waktu yang dia pilih adalah waktu yang disebutkan giok. Saat roh binatang berevolusi menjadi binatang guntur adalah satu-satunya saat untuk mencetak dalam hidupnya. Momen ini secara khusus ditinggalkan oleh pembuatnya untuk membekas pada binatang itu. Simbol darah tercetak di antara alis binatang itu. Saat mendarat, ada kilatan cahaya keemasan. Wang Lin terkejut, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada lagi cahaya keemasan. Setelah simbol darah keempat dicetak, binatang guntur itu tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan bermusuhan. Namun, tidak ada kebaikan juga. Setelah melihat Wang Lin, itu menghilang kembali ke kereta perang pembantaian dewa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan God Slaying War Chariot ditempatkan kembali ke tas pegangannya. Matanya bersinar dan dia berpikir, kilatan emas itu tidak mungkin membuat mataku menjadi buruk. Tapi, mengapa itu terjadi? Bahkan, jika itu adalah tanduk perak, itu masih cukup kuat untuk menghadapi para pembudidaya ascendant tahap menengah. Meskipun penduduk asli di sini mudah untuk dihadapi, bagaimana seorang kultivator yang telah mencapai tingkat pertengahan ascendant bisa menjadi sederhana? Mereka memiliki mantra yang kuat atau harta karun yang menakjubkan, atau keduanya. Akibatnya, meskipun saya tidak akan berani mengatakan saya bisa menang melawan kultivator ascendant tingkat menengah dengan kultivasi ascendant tahap awal, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh saya. Dan jika aku bertemu dengan kultivator ascendant tingkat menengah dengan mantra dan harta yang lebih lemah dariku, aku akan bisa membunuh mereka. Adapun untuk pembudidaya ascendant tahap akhir, terlalu sulit. Wang Lin menghela nafas. Apakah itu Zhukezhi atau lelaki tua berjubah hitam itu? Keduanya telah mencapai tahap akhir dari ascendant. Bahkan jika saya menggunakan binatang guntur, saya khawatir saya tidak akan bisa melawan kekuatan kultivator ascendant tahap akhir. Untungnya, saya memiliki energi pedang Ling Tianhao. Jadi jika saya benar-benar menemukannya, saya tidak perlu takut. Letak Ling. Wang Lin mengambil langkah maju dan berteleportasi kembali ke menara. Alasan mengapa kultivator ascendant tahap akhir begitu kuat adalah karena mereka sudah berada di akhir langkah pertama, terutama tahap puncak pembudidaya ascendant tahap akhir. Mereka dapat dianggap sebagai puncak pada langkah pertama. Hanya orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang dapat menandingi mereka dalam pertempuran. Mereka bukanlah orang-orang tingkat menengah yang dapat dilawan oleh para pembudidaya ascendant. Artinya, kecuali mereka memiliki harta yang sangat menentang surga, seperti energi pedang Ling Tianhao atau jiwa keempat dari bendera 1 miliar jiwa. Meski begitu, jiwa keempat itu masih ditangkap oleh Zhukezhi dan Guru Duntian masih mati. Saat itu orang tua di bawah menara iblis berkata bahwa mantra angin, hujan, guntur, dan petir adalah mantra terlemahnya. Itu seharusnya tidak salah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di menara sambil merenung. Jika saya memiliki lebih dari 1 juta untai energi pembantaian, bendera jiwa 1 miliar jiwa, kereta perang pembantaian dewa, dan sungai dunia bawah, dapatkah saya mengalahkan kultivator ascendant tahap akhir? Wang Lin merenung dalam diam. Tidak percaya diri. Namun, dengan energi pedang Ling Tianhao, jika kultivator ascendant tahap akhir benar-benar memprovokasi saya tidak akan punya pilihan selain menggunakan salah satu energi pedang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Sekarang saya perlu memperbaiki ketiga pedang yang saya dapat dari 12 pedang. Ketiga pedang ini telah disia-siakan pada pemilik sebelumnya. Aku pernah mempelajarinya sekali sebelumnya, dan sepertinya ada kemampuan lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun kemampuan ini membutuhkan serangan gabungan untuk diaktifkan. Wang Lin menampar tas pegangannya dan 3 pedang dari Moyang, Zishu, dan Haiju terbang keluar. Ketiga pedang ini mengeluarkan aura spiritual yang ganas. Wang Lin meludahkan energi asal yang berubah menjadi kabut hijau yang mengelilingi 3 pedang. Dia kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi untuk memurnikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Pada hari ini, beberapa sinar cahaya muncul di langit 50.000 kilometer dari suku pemurnian jiwa. Target mereka jelas, suku pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini ada satu orang yang mengenakan pakaian emas yang memancarkan cahaya keemasan. Orang ini tidak terlihat setua itu, dan wajahnya menunjukkan rasa arogansi yang dingin. Ada satu orang yang mengikutinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian seputih salju. Dia tampan, tetapi wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Dia memandang suku pemurnian jiwa dengan keraguan tersembunyi di matanya. Pria berpakaian emas menatap pemuda itu dan mendengus dingin. Apa yang kamu pikirkan, Sun Yunshan? Pemuda berjubah putih adalah orang yang datang ke Tanah Roh Iblis bersama Wang Lin. Master Sekte Junior dari Sekte Xuan Yuan, Sun Yunshan.
Ketika dia memasuki tanah roh iblis, dia memiliki beberapa tetua tingkat kultivasi tinggi yang melindunginya. Namun, sekarang dia sendirian. Setelah mendengar kata-kata pria berpakaian emas itu, tubuh Sun Yunshan gemetar dan dia dengan hormat berkata, "Tuan, bawahan ini." Sebelum dia selesai, pria berpakaian emas memotongnya dan dengan dingin mendengus. Tidak perlu dijelaskan. Sejak Anda bergabung dengan serikat kultivasi saya, Anda harus mematuhi semua perintah. Jika bukan karena saya memberikan wajah saudara perempuan Anda, apakah menurut Anda akan menjadi bagian dari kesempatan bagus untuk mendapatkan pahala, seperti menangkap Wang Lin? Sun Yunshan tetap diam dan mengangguk. Dia berpikir, saya tidak tahu apakah Wang Lin di suku pemurnian jiwa ini, dan Wang Lin dari Sekte Takdir Surgawi adalah orang yang sama. Saya terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Pomi Chios, nenek moyang bahkan dengan sengaja mengirimkan penjaga surgawi untuk menangkap Wang Lin ini. Tidak ada bahaya dalam perjalanan ini, tapi Anda harus berhati-hati dan jangan biarkan Wang Lin lolos. Setelah pria berpakaian emas selesai berbicara, pandangannya beralih ke pria paruh baya berbaju hitam di belakang kelompok. Pria ini biasa saja dan ekspresinya tenang selama ini. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang dapat menyebabkan ekspresinya berubah. Serangkaian riak halus perlahan menyebar dari tubuhnya dan sepertinya menyatu dengan sekitarnya. Auranya hampir hilang seluruhnya. Pembudidaya biasa tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Untuk dapat melebur dengan langit dan bumi dan menyatu dengan kehampaan, berarti kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal, ascendant. Namun, budidaya ascendant orang ini agak aneh. Tidak ada energi asal di dalam jiwa asal orang ini. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Semburan cahaya terang keluar dari matanya. 13. Kita punya tamu. Bawa mereka ke sini.